Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Today I will explain presentation about English for Specific Purpose atau juga ESP. Nah, apa sih ESP ini? ESP adalah pendekatan pembelajaran bahasa Inggris di mana hal-hal yang diajarkan serta metode pengajarannya didasarkan pada alasan mengapa pembelajaran tersebut ingin belajar bahasa Inggris. Nah, ada nih menurut para ahli yang lain. Seperti halnya dari Hutchinson dan Waters 1987. ESP adalah pendekatan dalam pengajaran bahasa Inggris yang berorientasi pada kebutuhan pembelajar. Bahasa yang diajarkan dalam ESP terkait erat dengan konteks tertentu. Misalnya nih, untuk pekerjaan tertentu, profesi, atau bidang studi, ESP menekankan bahwa bahasa Inggris yang diajarkan harus relevan dan praktis bagi kebutuhan pembelajar di konteks spesifik tersebut. Dan yang kedua, menurut ahli Stevens 1988 adalah pengajaran bahasa Inggris yang didesain untuk memenuhi kebutuhan khusus. Hal ini melibatkan pengajaran bahasa yang terkait dengan disiplin atau profesi tertentu, menggunakan metodologi yang berbeda dari pengajaran bahasa Inggris umum atau yang disebut General English. Definisi ini menunjukkan bahwa ESP menekankan pada pengajaran bahasa Inggris yang dibutuhkan dalam konteks spesifik pembelajaran, baik itu dalam konteks akademik ataupun profesi. Nah, itu adalah pengertian dari ESP. Dan selanjutnya ada tujuan ESP. Apa aja sih tujuan ESP? Tujuan dari English for Specific Purpose adalah untuk memberikan pembelajaran bahasa Inggris yang secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dalam konteks tersebut yang relevan dengan pembelajar. Nah, memenuhi kebutuhan spesifik pembelajar itu ada dua. Yang pertama, menyediakan materi pembelajaran yang relevan atau yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi dalam bidang profesi tersebut. Dan yang kedua, yakni mengembangkan keterampilan bahasa yang diperlukan untuk tugas-tugas khusus yang dihadapi pembelajar dalam pekerjaan atau studi mereka. Nah, paham kan dari sini? Yang ketiga, yakni dari contoh ESP. Apa sih contoh dari English for Specific Purpose? Nah, ada nih yang pertama. Contohnya English for Business Purpose. Nah, ESP ini bertujuan untuk bisnis, juga bisa. Contoh kegiatan apa aja yang ESP, yakni mengajarkan keterampilan untuk membuat dan memberikan presentasi bisnis, menulis laporan keuangan, ataupun bernegosiasi dalam konteks bisnis. Contoh materi, kosakata bisnis, format surat. Dan contoh materinya adalah kosakata bisnis, format surat bisnis, strategi negosiasi, dan studi kasus bisnis. Nah, ada juga nih yang lain. Yang kedua, ada yang namanya English for Academic Purpose. Contoh kegiatan pembelajarannya mengembangkan kemampuan membaca dan menulis akademik, memahami artikel, jurnal, dan menyusun makalah penelitian. Contoh materinya seperti struktur esai akademik, teknik penulisan referensi, analisis teks akademik, dan diskusi seminar. Biasanya, English for Academic Purpose ini digunakan oleh mahasiswa ataupun dalam segi pembelajaran sekolah.
English for medical purpose. Contoh kegiatan pembelajaran. Melatih dokter dan perawat dalam berkomunikasi dengan pasien. Seperti dalamnya medis. Contoh materinya seperti halnya dialog dokter dan pasien ataupun perawat juga bisa. Dan materinya juga seperti prosedur klinis dan studi kasus kesehatan. Ada juga profesi yang lain, perhotelan atau reservasi, hukum atau seperti halnya hakim, dan cara berkomunikasinya, atau juga kepenulisan atau seminar, dan lain-lain. Itu adalah beberapa contoh dari English for specific purpose. Nah, itu semua adalah penjelasan dari English for specific purpose. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Thank you all. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.